Bab 1051, Galastar. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Hati Yue Zong terasa berat, lebih dari 160 miliar meh tipe 4 ke atas, 1000 prajurit ilahi tipe 7, 8 tipe 8, dan 1 tipe 9. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan. Tidak ada yang bisa dilakukan bumi. Kerajaan Meh telah menaklukkan beberapa planet, dan planet-planet yang tidak layak huni bukanlah masalah bagi Meh tersebut. Mereka hanya membutuhkan sumber daya untuk dapat menghasilkan lebih banyak dari jenis mereka. Tentu saja, tidak mudah untuk menghasilkan makhluk hidup, dan butuh lebih dari ribuan tahun hanya untuk memiliki 20 miliar dari jenis mereka. Namun, meskipun begitu, itu tetap menakutkan. Belum lagi eselon atas kerajaan, hanya 100 juta mebis sendiri di alam tipe 4 akan cukup untuk menghancurkan bumi jika mereka semua turun. Lagi pula, di dunia kedua klan Sein, hanya ada 1000 ahli tipe 4. Tentu saja, saat itu mereka masih terjebak di dunia. Setelah turun ke bumi, mereka mulai berevolusi sekali lagi, dengan banyak yang mencapai alam tipe 4 dan tipe 5. Saat ini, bumi adalah sumber evolusi, yang memungkinkan ras apapun untuk berevolusi selama mereka berada di atasnya. Banyak spesies telah tiba baik dengan keadaan yang diinginkan atau tidak diinginkan. Yue Zong bertanya, dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin kerajaanmu tidak mengirim seluruh pasukan ke bumi? Bardonia menjawab, ada batasan pada gerbang neraka. Ahli terkuat yang bisa melewati setiap gerbang hanya bisa berada di alam tipe 6. Ada juga batasan jumlahnya. Setiap bulan, maksimal 200.000 ahli tipe 4 dan di atasnya. Adapun bagaimana kami tipe 7 tiba di sini, itu karena Kaisar Meh telah memaksa gerbang dengan kehebatannya, yang memungkinkan 20 dari kami lewat. Yue Zong merasa merinding, Kaisar Meh sudah memiliki kemampuan untuk memanipulasi gerbang neraka. Kekuatannya sungguh luar biasa. Jelaslah bahwa gerbang neraka bahkan kebal terhadap hulu ledak nuklir, atau serangan apapun terhadapnya. Namun, entitas semacam itu mampu dimanipulasi sedikit oleh kekuatan Kaisar Meh. Jika Yue Zong sedikit lebih lemah, seluruh Tiongkok pasti akan dihancurkan oleh pasukan Meh. Ia berpikir dalam hati, aku telah melalui begitu banyak hal, dan meskipun aku telah tumbuh pesat, aku masih lemah. Aku perlu berevolusi lebih jauh. Jika tidak, Kaisar Meh itu saja sudah cukup untuk mengalahkanku. Yue Zong kemudian bertanya, Bardonia, apakah ada binatang mutan di planet tempat kerajaan Mehmu berasal? Sebagai tanggapan, Bardonia berkata, ya, ada banyak binatang mutasi yang kuat yang tersebar di seluruh medan berbahaya di kerajaan Meh kita. Kerajaan Meh kita akan mengirimkan pasukan dari waktu ke waktu untuk menghadapi binatang mutasi tersebut dan mendapatkan inti mereka. Di planet kita, binatang mutasi seringkali besar dan berbahaya, dengan binatang mutasi tipe 6 dianggap umum. Di setiap wilayah, setidaknya ada satu binatang mutasi tipe 9, yang bahkan kerajaan Meh kita tidak mau menentangnya. Yue Zong mulai merenungkan saat mendengarnya, tidak heran. Tiba-tiba, dia bertanya, di dalam kerajaan Meh, apakah ada pasukan perlawanan? Bardonia menjawab, di dalam kerajaan Meh, ada sekelompok kecil manusia yang secara aktif menentang kekuasaan kerajaan Meh kita. Mereka semua bersembunyi di berbagai sudut dan akan muncul dari waktu ke waktu untuk merusak fasilitas kita. Kekuatan mereka lemah, yang terkuat di antara mereka hanya seorang ahli tipe 6. Pencapaian terbesar mereka hingga saat ini adalah menduduki salah satu kota kecil kita dan menghancurkan 5.000 mehbis, sebelum bergegas kembali ke bawah tanah. Mereka tidak terlalu menjadi masalah bagi kita. Yue Zong mengerutkan kening dan mengangguk, begitu. Awalnya, dia berencana untuk memanfaatkan perlawanan untuk memulai serangan baliknya, tetapi dari kelihatannya, sepertinya tidak ada gunanya karena perlawanannya terlalu lemah. Namun, itu sudah bisa diduga, karena kerajaan Meh maju dan fasilitas serta peralatan mereka canggih. Para Meh juga tidak perlu tidur, dan dapat terus melakukan pengawasan terhadap perlawanan manusia. Jika Kaisar Meh menghendakinya, kemungkinan besar perlawanan manusia akan jatuh sejak lama. Siapa yang tahu apa yang ada di pikirannya, untuk menjaga mereka dan tidak memusnahkan mereka sepenuhnya. Yue Zong terus merenung dengan tenang, sepertinya aku perlu pergi ke kerajaan Meh untuk sebuah perjalanan. Kecuali ada relik berharga lainnya yang muncul atau kemunculan binatang mutasi tipe 7, sulit bagiku untuk meningkatkan kemampuan dan mencapai terobosan.
Tetap di bumi berarti menunggu kematian. Setelah membuat keputusan itu, dia tidak ragu lagi dan memerintahkan 3 meh menuju pangkalan utama. Dari yang tersisa, Yue Zong meninggalkan 8 di gerbang, mencegah gelombang ahli berikutnya dari kerajaan Meh. Sisanya, serta 200.000 binatang Meh, diserahkan kepada Han Qiong untuk memimpin, bergerak melalui Sichuan untuk menyerang para zombie, dan menyelamatkan para penyintas Sichuan, sambil mengais-ngais sumber daya. Setelah dia membuat persiapannya, Yue Zong mengenakan armor siluman, menyembunyikan auranya sepenuhnya, dan pergi melalui gerbang neraka ke kerajaan Meh. Dengan kilatan cahaya, Yue Zong menerobos dan tiba di planet induk kerajaan Meh, Galastar. Setelah melewatinya, Yue Zong langsung merasakan tubuhnya tenggelam. Astaga, gravitasi di sini setidaknya 100 kali lebih kuat dari bumi. Lokasi gerbang neraka berada di dataran yang luas, yang telah diubah menjadi benteng besar yang terbuat dari logam dan paduan logam. Selain lokasi gerbang neraka yang berpasir, sisanya telah dibangun menjadi lanskap logam. Ada banyak sensor dan meriam yang diarahkan, dengan radar dan detektor suara yang menyapu area gerbang neraka. Selama seseorang menyusup, dia akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bahkan seorang ahli tipe 8 akan terbunuh dengan jumlah daya tembak di sini. Selain itu, seluruh area ditutupi oleh paduan logam super, tanpa jalan keluar sama sekali, bahkan tidak ada area untuk menggali. Yue Zong mengamati area itu dan berpikir pelan, kerajaan Mei ini benar-benar licik, bahkan memasang begitu banyak jebakan. Kalau bukan karena armor siluman dan bayi, aku mungkin akan hancur berkeping-keping saat keluar. Bahkan jika aku lolos dari semua itu, area itu terkunci, tanpa ada yang membuka gerbang, tidak ada jalan keluar. Sayangnya, aku punya bayi. Kandang elektronik ini tidak akan menahanku. Saat ini, Yue Zong sedang merayakan kenyataan bahwa dia telah mendapatkan bayi. Kalau itu adalah sesuatu seperti pedang janji hikmat, sekuat apapun dia tidak akan bisa keluar dari sini. Bayi, lakukan. Atas perintah Yue Zong, banyak sensor meredup sedikit, dan pintu logam besar dengan ketebalan sekitar 20 meter, dan tinggi 500 meter terbuka, memperlihatkan terowongan yang lebar dan luas. Yue Zong dengan cepat maju melewatinya. Inti dari pertahanan ini jelas berada di gerbang neraka, sementara sisanya keamanannya jauh lebih longgar. Yue Zong melewatinya dengan mudah. Ketika mereka berada di sebuah terowongan, bayi tiba-tiba berbicara, "Tuan, ada 3 terowongan yang bisa dipilih." Namun, di luar terowongan itu, ada Meh yang berjaga. Begitu pintunya terbuka, mereka akan tahu bahwa seseorang telah menyusup. Yue Zong mengerutkan kening, sialan, keamanan mereka sangat ketat. Tunggu, jika aku menunggu mereka membukanya, dan keluar, itu akan aman dan tidak ada yang akan tahu. Tapi, itu akan memakan waktu terlalu lama. Mereka hanya bisa melewatinya sebulan sekali, dan jika Kaisar Mei datang sendiri, itu akan menjadi masalah. Itu monster tipe 9 yang menyebalkan. Aku tidak bisa menyerahkan nasibku pada keberuntungan. Dia menghitung, sebelum berjalan menuju lokasi di mana Mei berada paling sedikit, dan bertanya, "Bayi, seberapa yakin kamu dalam memblokir komunikasi mereka di sisi lain?" Bayi menjawab, "Aku bisa mengganggu sinyal mereka selama sekitar 5 menit. Namun, Tuan, sebaiknya kamu segera menghadapi mereka. Begitu mereka kehilangan koneksi terlalu lama, musuh juga akan menemukan anomali itu. Berdasarkan perkiraan saya, yang terbaik adalah menghancurkannya dalam 20 detik." 20 detik ya, aku mengerti. Yue Zong menarik napas dalam-dalam, dan tatapan tegas muncul di matanya, saat dia memerintahkan, "Buka." Saat dia memberi perintah itu, pintu Suprale itu terbuka. Dia mengeksekusi langkah bayangan Orde Ketujuhnya, menerkam ke arah 4 Meh di luar. Saat pintu Suprale itu terbuka, keempat Meh itu berbalik untuk melihat. Tiba-tiba, 4 cahaya merah darah melingkari mereka dan membungkus dengan erat. Yue Zong mengulurkan tangannya dan menghancurkan keempat otak mereka, memperlihatkan beberapa microchip yang berisi inti binatang mutasi tipe 6. Pembuatan Mei ini membutuhkan inti binatang mutasi, dan chip pintar mereka adalah titik terlemah mereka. Selama microchip itu utuh, bahkan jika tubuh mereka hancur, mereka bisa beregenerasi. Tentu saja, tergantung pada kerusakannya, semakin besar pula kehilangan kekuatan Mei ketika melihat chip pintar itu. Yue Zong melambaikan tangannya dan sebuah Mei berukuran sekitar 10 meter muncul dari udara tipis.
Cincin penyimpanan itu tidak mengandung oksigen, jadi tidak cocok untuk menyimpan daging dan darah di dalamnya. Selain itu, meh tidak perlu bernapas, itulah sebabnya mereka dapat disimpan di cincin penyimpanan. Meh ini, Huyanda, adalah robot berbentuk manusia dengan radar dan layar. Kekuatan tempurnya berada di alam tipe 7 tetapi dianggap lemah, namun, dalam hal pertempuran elektronik, ia sangat kuat. Dengan kemampuan memindai musuh-musuhnya, serangan siber, dan perhitungan, ia mahir dan kuat. Saat Huyanda muncul, 4 jalur data muncul dan terhubung ke 4 chip pintar. Setelah sistemnya ditimpa oleh Baiyi, aliran data yang tak terhitung jumlahnya meluap dari 4 chip pintar, secara langsung mengambil alih kesadaran asli. Huyanda kemudian mengambil jalur data, sementara 4 meh yang kepalanya dirusak oleh Yue Zong dengan cepat pulih, mengungkapkan keadaan asli mereka. Setelah mereka berempat pulih, mereka mendatangi Yue Zong dan membungkuk, "Tuan." Dia menatap mereka, "Tetaplah di sini dan pertahankan status quo." Mereka menjawab dengan hormat, "Ya." Setelah itu, dia dengan cepat menyerbu keluar. Sepanjang jalan, dia mengandalkan serangan diam-diamnya untuk mengalahkan 18 meh lainnya, dan di bawah bimbingan Baiyi, dia tiba di luar benteng. Gerbang neraka telah muncul di daerah gurun Galastar, tetapi sudah diubah menjadi kamp tentara yang besar. Binatang meh yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran dan berpatroli di sekitar pangkalan. Yang dilihat Yue Zong di bumi adalah sampah dari pasukan besar ini. Sejumlah pesawat ruang angkasa raksasa yang mengambang berada di udara, masing-masing panjangnya lebih dari 100 meter, memiliki sinar partikel yang tak terhitung jumlahnya. Yue Zong telah mengetahui dari intel Bardonia bahwa kapal perang yang tampak kuat dan besar ini disebut kapal perang Viper, dan masing-masing meriam partikel mereka dapat melukai atau bahkan membunuh ahli tipe 6. Meski begitu, di dalam barisan mereka diklasifikasikan hanya kelas A, dengan kelas B dan bahkan kelas C di atasnya. Kapal perang kelas B dapat berhadapan dengan ahli tipe 7, dengan daya tembaknya bahkan lebih kuat dari kapal perang pelindung. Faktanya, bahkan meriam Raytheon tidak dapat menandingi yang kelas B. Sedangkan untuk yang kelas C, mereka dapat membunuh ahli tipe 8, dan di dalam kerajaan Meh, hanya ada 8 kapal seperti itu, dan mereka dikendalikan oleh penguasa Meh. Dalam legenda, bahkan ada yang kelas D, yang dapat melukai ahli tipe 9 dengan satu tembakan. Dikabarkan bahwa itu dikendalikan oleh Kaisar Meh. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah, bahkan Bardonia. Yue Zong melirik ke seluruh perkemahan dan berpikir, "Aku harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Jika aku melakukan sesuatu di sini, kerajaan Mei akan bereaksi dengan cepat. Pada saat itu, mustahil bagiku untuk kembali ke bumi." Dengan rencana dalam benaknya, Yue Zong dengan cepat mengaktifkan stealth-nya dan pergi. Sepanjang jalan, dia bisa melihat penjaga dan banyak meh bis yang ditempatkan di setiap langkah. Selain itu, di dalam rute navigasi dan terowongan, ada radar dan sensor yang terus-menerus memindai ancaman. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan dengan tubuh Dewa Iblis Orde keduanya, bahwa ada gelombang aneh yang dipancarkan ke seluruh perkemahan. Begitu ada gerakan aneh, itu akan segera terdeteksi. Karena dia mengenakan armor stealth, yang dianggap sebagai harta harapan, itu bisa menghalangi sebagian besar sensor dan radar panas. Namun, di bawah ancaman gelombang aneh itu, kemungkinan besar dia akan terekspos jika dia melakukan gerakan acak. Namun, Yue Zong juga memiliki Baiyi, dan saat ia mengendalikan sensor, ia dapat mengendalikannya untuk melepaskan beberapa distorsi, yang memungkinkan Yue Zong untuk melintas. Saat ia berjalan, tiba-tiba, terdengar suara alarm yang sangat keras di dalam kamp. Mehbis yang tak terhitung jumlahnya berjalan keluar dari berbagai bagian kamp, membentuk formasi yang rapi saat mereka mengikuti rute. Saat mereka berkumpul dalam jumlah banyak, Yue Zong akhirnya melihat sendiri betapa mengerikannya jumlah mereka. Ada banyak jenis, dengan ukuran tubuh dan anggota tubuh yang berbeda, beberapa bersayap, yang lain bertubuh kuat, semuanya dilengkapi dengan senjata perang yang besar. Saat ia melihat meh-meh itu, Yue Zong merasakan tekanan yang luar biasa, dan wajahnya berubah, apakah aku terekspos? Hanya ada musuh di mana-mana di kamp ini, saat ia terekspos, maka tidak peduli seberapa kuatnya ia, peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil. Tidak, itu tidak benar, jika aku sudah terekspos, akan ada tembakan. Karena pengalamannya dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya,
ia bereaksi dengan cepat dan tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, dia menarik semua tanda-tanda dirinya dan berdiri diam di pinggir jalan. Pasukan besar itu terus berbaris maju dalam formasi, sementara Yue Zong berdiri dan mendengarkan langkah kaki yang bergemuruh. Jumlah dan berat meh menyebabkan tanah bergemuruh tanpa henti. Dia menatap mereka dan mendesah, berpikir dengan tenang, tidak takut mati, cocok untuk menyerang dan bertahan, patuh pada perintah. Mehbis seperti itu adalah prajurit terbaik dan paling ideal. Akan sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Jika pasukan seperti itu dikendalikan oleh Bai Yi, maka bahkan seorang ahli tipe 8 akan terluka atau bahkan terbunuh. Yue Zong kemudian berpikir, karena itu bukan aku, pasti ada sesuatu yang terjadi. Kalau tidak, mereka tidak akan mengerahkan begitu banyak pasukan. Ayo kita lihat. Dengan sekejap, Yue Zong dengan cepat menunduk di samping Mehbis yang seperti laba-laba dan berlari ke kejauhan. Setelah berbaris sekitar 60 meter, pasukan Meh yang besar itu tiba di dataran yang sangat luas. Saat ini, ada banyak Mehbis serta segerombolan mutan bis yang terlibat dalam pembantaian. Meriam ditembakkan kemana-mana di tengah. Ledakan terang, sementara daging dan darah berceceran, karena pusat medan perang telah berubah menjadi penggiling daging yang besar. Banyak mutan bis telah menjadi debu di bawah serangan tanpa henti. Pada saat yang sama, banyak mutan bis mencabik-cabik Mehbis menjadi berkeping-keping. Di medan perang, ada segala macam mutan bis, beberapa setinggi puluhan meter, yang lain bahkan mencapai ratusan meter tingginya. Di bumi, mereka akan menjadi tak terkalahkan, menyapu bersih negara manapun. Karena kekuatan mereka, para Mehbis dihancurkan setiap detik. Hanya mereka yang berakal yang mampu menjaga diri mereka tetap hidup, beregenerasi bahkan ketika tubuh mereka hancur berkeping-keping. Adapun para Mehbis biasa, mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. Begitu mereka dihancurkan, mereka akan kehilangan kekuatan tempur mereka. Meh yang berakal dapat menggunakan bagian-bagian mereka untuk beregenerasi karena chip pintar mereka dan dapat mengendalikan sel pada tingkat individu, sehingga mencapai efek abadi. Yue Zong mengamati medan perang dan terkunci pada sudut tertentu, ada 200.000 Meh berakal yang berdiri diam. Dia berjalan ke arah mereka tanpa suara. Mereka yang berada di medan perang adalah umpan meriam, sementara Meh berakal ini adalah karakter utama yang sebenarnya. Saat Yue Zong mendekat, Bai Yi mengambil serangkaian informasi dan menyampaikannya kepada Yue Zong. Penguasa Meh Murfit yang agung telah mengeluarkan perintah, membunuh binatang mutasi tipe 3 bernilai 1 poin kontribusi, menukar nukleusnya juga bernilai 1 poin kontribusi. Membunuh binatang mutasi tipe 4 bernilai 10 poin kontribusi, dan begitu pula dengan menukar nukleusnya. Tipe 5 bernilai 1000 poin, tipe 6, 100.000 poin, dan tipe 7 10 juta poin. Tipe 8 bernilai 1 miliar poin, tetapi nukleusnya bernilai 5 miliar poin. Tolong lakukan yang terbaik dalam membantai binatang mutasi dan dapatkan lebih banyak poin. Di masa mendatang, kamu dapat menggunakan ini untuk mendapatkan bantuan kerajaan untuk berevolusi di alam. Membunuh tipe 7 bernilai 10 juta poin, itu hebat. Dengan ini, aku dapat menukarnya dengan meriam partikel kelas B, dan membunuh ahli tipe 7 jika aku berhasil mengenainya. Jika saja aku bisa membunuh tipe 8, yang bernilai total 6 miliar poin, aku bisa langsung membeli sumber energi tak terbatas kelas C, yang akan meningkatkan kekuatanku ke tingkatan berikutnya. Kalau begitu, aku akan lebih dekat ke alam tipe 7. Kali ini, pertempuran ini adalah kesempatan terbaik untuk berevolusi. Aku harus membunuh lebih banyak dan mencapai alam tipe 5. Petik 2 petik 2. Di antara para Meh ini, mereka semua saling bertukar percakapan dengan perasaan gembira. Meh yang berakal dari kerajaan Meh juga dapat berevolusi, dengan membunuh binatang mutasi, mengalahkan musuh-musuh mereka, dan memperoleh segala macam harta karun dengan imbalan poin kontribusi. Mereka kemudian dapat menukar semua ini dengan bagian-bagian, meningkatkan diri mereka hingga batas maksimal, sebelum melalui kuil evolusi kerajaan Meh untuk meningkatkan ke Meh tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, poin-poin seperti itu sangatlah penting. Yue Zong kemudian punya ide, aku telah memperbudak selusin Meh, dengan poin senilai hampir 10 juta. Jika aku ingin menukarnya, aku perlu menangkap salah satu Meh yang berakal ini dan menyusup ke kerajaan. 10 juta poin bernilai sekitar beberapa juta inti tipe 4. Itu adalah kekayaan yang cukup besar. Kerajaan Meh sangat maju, dengan poin kontribusi yang cukup,
mereka dapat memproduksi senjata yang dapat mengancam para ahli tipe 8 juga. Jika Yue Zong dapat memperoleh beberapa dari itu, maka akan ada semacam asuransi terhadap kerajaan Meh. Yue Zong hanya bisa memikirkan semua cara yang mungkin untuk memperkuat kekuatan. Dan ambang batas Tiongkok, jika tidak, nasib rakyatnya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Umat manusia akan diperbudak atau dibunuh. Setelah perintah diberikan, para Meh yang berakal sehat dengan cepat berkumpul dalam tim mereka sendiri dan terbang menuju medan perang. Banyak yang berharap untuk berevolusi pergi sendiri-sendiri, lagi pula, meskipun lebih aman dalam kelompok, manfaatnya harus dibagi. Poin kontribusi yang bisa mereka peroleh akan lebih sedikit secara keseluruhan. Tentu saja, masing-masing dari para penjaga tunggal ini adalah seorang ahli dan memiliki kekuatan tempur yang besar. Melihat mereka pergi, Yue Zong mengalihkan pandangannya dan memilih spesialis pertempuran jarak dekat tipe 6 untuk diikuti. Meskipun medan perang itu kacau, itu sedang diawasi. Jika para Meh jarak jauh yang tersembunyi di kejauhan itu menghilang dan muncul kembali di medan perang, itu akan mencurigakan. Di sisi lain, itu lebih mungkin untuk menaklukkan spesialis pertempuran jarak dekat. Type 6 Meh yang menjadi incaran Yue Zong dengan cepat berubah wujud menjadi seperti mesin perang berbentuk manusia dengan tinggi sekitar 8 meter, menyeret bilah logam panjang. Cakarnya juga tajam dan panjang. Setelah berubah wujud, Type 6 Meh melesat ke tengah-tengah binatang mutan, menebas dengan cakar dan bilahnya, langsung mencabik-cabik piton Type 4 sepanjang 20 meter. Gravitasi di Galastar 100 kali lebih kuat dari bumi. Untuk menghadapinya, monster-monster itu berukuran lebih kecil. Sementara di bumi, sudah biasa melihat binatang mutan tipe 4 yang tingginya lebih dari 100 meter, Galastar memiliki banyak sekali yang berukuran 4-5 meter, sementara yang berukuran 20 meter ke atas dianggap sangat besar. Saat ia berlari ke tengah kerumunan binatang mutan, ia bergerak maju mundur dengan kecepatan suara, cakarnya menari-nari, mencabik-cabik banyak binatang mutan menjadi potongan-potongan kecil, tanpa ada satu pun yang mampu menahan satu pukulan pun darinya. Yue Zong tidak dapat menemukan kesempatan, jadi dia mengikutinya seperti hantu. Performa Meh berakal budi tipe 6 sangat luar biasa, dan satu kadal mutasi tipe 5 dengan lapisan sisik tebal memiliki tatapan ganas di matanya saat ia melesat melewati suatu area sambil dibombardir oleh salah satu kapal perang kelas A di langit, menerkam ke arah Meh tipe 6. Meh tipe 6 melirik kadal mutasi tipe 5 dan menyerangnya dengan tatapan ganasnya sendiri. Kesempatan bagus. Mata Yue Zong menjadi cerah, saat ia mengaktifkan langkah bayangan tipe 7, dan berada dalam jarak 10 meter dari Meh tipe 6. Ketika jarak antara Meh tipe 6 dan kadal mutasi tipe 5 sekitar 3 meter, kadal mutasi tipe 5 menebas dengan ganas. Meh berakal budi tipe 6 mengangkat cakarnya sendiri dan menangkis. Pada saat itu, Yue Zong meningkatkan kecepatannya, dan berada di belakang Type 6 Meh, segera mencengkeramnya dan membanting seluruh tubuhnya ke Type 5 mutan lizard. Bilah-bilah Type 6 Meh yang tak terhitung jumlahnya menebas dada Type 5 mutan lizard, saat tubuhnya, serta Yue Zong, memasukinya. Cakar Type 5 mutan lizard menebas ke udara kosong, saat darah menyembur keluar dan menjerit kesakitan. Di dalam dada Type 5 mutan lizard, cakar Yue Zong mencengkeram kepala Type 6 yang berakal sehat, mengeluarkan chip pintar, dan memasukkan kabel ke dalamnya. Bayi kemudian melanjutkan untuk menimpa informasi Type 6 Meh. Bayi mampu menunjukkan kekuatan yang berbeda tergantung pada media perilakunya. Melawan Type 7 Meh, dia membutuhkan kapal perang pelindung, atau makhluk seperti Type 7 Huyanda yang merupakan komputer pusat bergerak, untuk dapat menyerang inti mereka. Melawan tipe pertarungan jarak dekat tipe 6, tablet genggam sudah cukup, tetapi tentu saja, akan membutuhkan lebih banyak waktu. Niu Meng menyapa Tuan. Dalam beberapa tarikan napas, Meh tipe 6 telah diperbudak dan menjadi bawahan Yue Zong, melapor kepadanya dengan hormat. Yue Zong memerintahkan, buka kokpitmu, dan biarkan aku masuk. Niu Meng segera membuka, siap. Tuan, kokpit itu sangat canggih, dan saat Yue Zong masuk, dia dapat mengakses penglihatan dan persepsi Niu Meng. Dengan satu pikiran, dia dapat mengendalikan bagaimana Niu Meng bertarung, dan opsi apa yang berlebihan. Pada saat yang sama, dia dapat mentransfer kekuatannya sendiri ke Niu Meng itu sendiri, meningkatkan kemampuannya. Pada saat yang sama, pengetahuan mengalir ke lautan pemberitahuan Yue Zong dari milik Niu Meng sendiri, dan Yue Zong dapat mengakses bagian manapun dari ingatannya.
Yue Zong merasakan informasi yang masuk dan merasa tercerahkan, menggabungkan kekuatan tempur meh dan kekuatan tempur pilot, itu akan mencapai efek lebih dari 1+1. Ini adalah arah evolusi antar planet, jika meh yang berakal ini dapat dipiloti oleh pilot yang luar biasa, meh tipe 6 dapat dengan mudah menghancurkan meh tipe 7 yang tidak memiliki pilot. Jika Yue Zong dapat menemukan beberapa pilot berbakat, maka meskipun kekuatan pribadi mereka mungkin tidak tinggi, dengan mengemudikan meh yang telah berevolusi ini, mereka dapat menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dalam skenario itu, Yue Zong tidak akan berperang sendirian lagi. Yue Zong kemudian mengendalikan Niu Meng untuk mencabik-cabik kadal mutasi tipe 5. Dalam sekejap, dia menyerbu kepala kadal mutasi tipe 5 dalam hujan darah dan daging. Setelah membunuh kadal mutasi tipe 5 itu, Yue Zong membiarkan Niu Meng terus membantai binatang mutasi, sementara dia sendiri mengawasi jaringan virtual Galastar dan pesan-pesan yang mengalir masuk. Begitu dia berada di sana, dia bisa merasakan kesadarannya tersedot ke suatu tempat misterius, dan dia muncul kembali di sebuah jalan, dalam wujud manusia Niu Meng. Di jalan itu, Yue Zong melihat-lihat, dan dia bisa melihat banyak sekali bentuk binatang dan meh, seperti harimau, tank, pesawat terbang, dan bahkan serangga. Di dalam jaringan virtual Galastar, setiap orang bisa mengubah penampilan mereka sesuai keinginan, satu-satunya hal yang tidak bisa diubah adalah nomor identitas dan nama mereka. Beberapa dari mereka bersedia berjalan-jalan di jaringan dalam wujud manusia, sementara yang lain lebih suka wujud aneh lainnya. Tentu saja, kebanyakan dari mereka memilih untuk menggunakan wujud manusia. Rupanya, itu karena Kaisar Meh sendiri menggunakan avatar manusia di dalam jaringan virtual. Dengan demikian, kebanyakan meh berakal budi lainnya mengikutinya. Seekor kura-kura bertanya dengan rasa ingin tahu, "Niu Meng, bagaimana kabarmu di sini? Bukankah kau dikerahkan ke medan perang 1? Medan perang 1, betapa beruntungnya Niu Meng. Kau masih berani masuk ke sini saat berada di medan perang, kau tidak menginginkan nyawamu lagi." Petik 2. Sejumlah email penasaran dikirimkan, kebanyakan dari mereka adalah teman-teman Niu Meng. Yue Zong menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku di sini untuk memeriksa beberapa informasi." Mendengar itu, yang lainnya berhenti mengganggunya. Di medan perang, terkadang, meh yang berakal budi akan menghadapi musuh yang tangguh, dan saat bertempur, mereka akan mengakses jaringan virtual untuk mendapatkan informasi guna menghadapi musuh mereka. Meh yang berakal budi memiliki kekuatan komputasi yang kuat, dan melakukan banyak tugas bukanlah hal yang berarti bagi mereka. Bahkan meh yang paling biasa pun dapat mengakses informasi saat melawan musuh. Dengan bantuan jaringan virtual, meh yang berakal budi dapat muncul sebagai pemenang meskipun mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan dan tiba-tiba membunuh musuh mereka di jaringan virtual Galastar. Yue Zong dapat memanggil informasi apapun. Hanya dengan satu pikiran, dalam sekejap, informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikirannya. Di antara mereka, dia dapat melihat bagian-bagian yang dibutuhkan untuk meh bis dan senjata perang, yang dapat menyebabkan seseorang menjadi buta karena keserakahan. Yue Zong melihat melalui dan berpikir dalam hati, meh bis tipe 4 biasa itu hanya membutuhkan inti untuk ditukar. Itu sangat murah, jika aku dapat menukarnya dengan 100 juta dari mereka, aku dapat menyapu kekuatan apapun di bumi. Meskipun mereka bagus, mustahil baginya untuk membawa kembali 100 juta ke bumi. Dia dengan cepat meninggalkan ide itu dan melihat-lihat pilihan lainnya. Ini, tubuh seorang penguasa meh tipe 8. Yue Zong melihat sesuatu saat matanya berbinar sebelum dia dengan cepat mengerutkan kening. Berapa harganya? Astaga 30 miliar poin. Terlalu mahal. Dalam daftar pertukaran ini, item terkuat adalah tubuh seorang penguasa meh tipe 8 ini. Jika Yue Zong bisa mendapatkannya, dan memasukkan Heart of Hope ke dalamnya, sebelum masuk untuk mengemudikannya, kemungkinan besar dia bisa bertarung melawan ahli tipe 8. Namun, harganya sangat mencengangkan, dan dia tidak punya cara untuk menukarnya. Yue Zong kemudian membuat pilihannya, lupakan saja, mari kita tukarkan dengan meriam partikel kelas B dan pedang laser kelas B. Jika meh ini memasang keduanya, kecakapan bertarungnya akan meningkat 10 kali lipat. Dalam sekejap, dia telah menghabiskan 2 juta dari 100 juta poinnya. Di atas medan perang, sekitar 3 km di langit, ada benteng mekanis bundar yang besar, dengan diameter sekitar 500 km. Pada saat Yue Zong memilih dua item itu,
satu pintu terbuka di samping, dan keluarlah dua item yang melesat ke tanah. Yue Zong keluar dari jaringan virtual Galastar dan mengendalikan Meh Niu Meng untuk membantai binatang mutasi tipe 3 dan tipe 4. Anda telah menukarkan meriam partikel kelas B dan pedang laser kelas B, mohon terima barang-barang Anda. Saat Yue Zong mengemudikan Meh untuk merobek kepala binatang mutasi tipe 3, sebuah suara terdengar di kepala Niu Meng. Pada saat yang sama, kedua barang itu jatuh dari langit. Yue Zong kemudian mengendalikan Niu Meng untuk melangkah mundur. Seekor kera sisik hijau tipe 4 dan ular piton besar sisik hitam tipe 5 menerkam ke arah Yue Zong, ketika tiba-tiba, kedua barang yang jatuh itu menghantam tubuh kedua binatang mutasi itu. Hong, setelah ledakan besar, tubuh kedua binatang mutasi itu hancur, karena darah dan daging berceceran, tubuh mereka terbenam dalam parit yang disebabkan oleh hantaman kedua bintang jatuh itu. Yue Zong melangkah maju, tiba di depan kedua parit, dan melambaikan tangannya, dua bola lapis baja hitam terbang keluar dari parit. Saat kedua bola lapis baja itu memasuki tangannya, bola-bola itu terbuka dan memperlihatkan dua benda di dalamnya. Satu adalah pedang laser kelas B, yang lainnya adalah meriam partikel kelas B 500 mm. Yue Zong langsung menempelkan meriam partikel kelas B ke bahu Meh dan menekan sebuah tombol, yang memungkinkan penggabungan bagian-bagian itu ke dalam rangka. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa dia dapat segera mengendalikan senjata itu untuk ditembakkan. Bagus sekali, sekarang setelah aku memiliki senjata-senjata ini, aku dapat mulai membantai binatang mutasi tipe 7. Pandangannya menyapu ke tengah medan perang, dan dia dapat melihat segala macam binatang mutasi tipe 5 dan tipe 6 yang besar dan sangat besar. Tokoh utama di tengah bukanlah binatang mutasi tipe 5 atau tipe 6 itu, melainkan binatang mutasi tipe 7, banyak di antaranya yang panjangnya lebih dari 1 km, ditutupi oleh sisik-sisik yang tebal dan kuat. Pertahanan binatang mutasi tipe 7 itu terlalu hebat. Meriam kelas A dari kapal perang Viper di langit dapat membunuh seorang ahli tipe 6 dengan satu serangan, tetapi ketika berhadapan dengan binatang mutasi tipe 7 itu, mereka bahkan tidak dapat menembus sisik-sisik itu. Binatang mutasi tipe 7 terus menenun melalui gerombolan binatang Meh, menamparkan dengan tubuh mereka yang besar, mengubah mereka menjadi tumpukan logam bekas. Satu naga api merah tipe 7 tertentu yang memiliki tubuh yang seluruhnya merah, dan tampak sekitar 70% mirip dengan Tyrannosaurus Rex, membuka rahangnya yang besar dan menyemburkan napas api yang besar. Di bawah kobaran api yang ganas, banyak binatang Meh meleleh secara langsung, berubah menjadi genangan logam cair. Bahkan Meh yang berakal dengan chip pintar tidak luput di bawah kobaran api yang tak kenal ampun itu, berubah menjadi cairan. Seekor kadal raksasa mutasi dengan panjang tubuh 1 km dan 6 ekor menyerbu dan melesat melewati gerombolan binatang Meh dengan kecepatan suara, ekornya terus-menerus menamparkan, menghancurkan banyak binatang Meh. Binatang mutasi tipe 7 ini memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, masing-masing dari mereka setara dengan malapetaka. Setiap kali mereka menyerbu, rasanya seperti tanah berguncang dan tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Bahkan Meh berakal tipe 7 harus bekerja dalam kelompok hanya untuk menghadapi satu dari mereka. Di dalam kerajaan Meh, tidak banyak Meh tipe 7, dan mereka milik kaum bangsawan. Mereka memiliki kekuatan tempur yang tirani, dan di medan perang ini saja, ada 80 dari mereka, dengan 10 dalam satu kelompok, dipisahkan menjadi 8 kelompok berbeda untuk menghadapi 8 binatang mutasi tipe 7. Namun, jumlah total binatang mutasi tipe 7 adalah 9, dengan satu tidak bertahan. Binatang buas itu adalah babi hitam mutan tipe 7. Tubuhnya sepanjang 1 km, seluruhnya ditutupi sisik hitam, sementara duri-duri tajam mencuat dari mana-mana, dan memiliki 3 ekor panjang yang berkilauan seperti bintang jatuh. Babi hitam mutasi tipe 7 sangat ganas, menyerbu para Meh sambil menantang daya tembak. Di belakangnya, ada 50 tipe 6 lainnya dari klannya, serta banyak varian tipe 5, tipe 4, dan tipe 3. Seluruh spesies ini dipimpin oleh pemimpin tipe 7 mereka, menerobos barisan para Meh. 200 Meh tipe 6 telah mengungkapkan bentuk inti mereka, menyerang babi hitam mutasi tipe 7 dengan liar. Namun, selain beberapa yang langka yang memiliki senjata kelas B untuk melukainya, sisanya hanya dapat memberikan kerusakan kecil padanya, yang pulih dengan sangat cepat karena regenerasinya yang gila. Babi hitam mutasi tipe 7 terus meneror para Meh dengan kecepatan yang menakutkan, jauh melampaui apa yang dapat diberikan bala bantuan mereka.
Yue Zong menatap babi hitam tipe 7 itu dengan tatapan panas, itu dia. Dia akan menjadi mangsa pertamaku, setelah membunuhnya, aku pasti akan terus berevolusi. Di masa lalu, dia hampir tidak akan menjadi seperti semut bagi binatang mutasi seperti itu, tidak mampu menghancurkan pertahanan mereka sedikitpun. Namun, dia telah tumbuh untuk mencapai alam yang mampu menantang binatang mutasi tipe 7 seperti itu. Dengan sebuah pikiran, Yue Zong mengendalikan Niu Meng untuk menyerang ke tengah medan perang. Seketika, binatang mutasi tipe 3 dan tipe 4 menyerbu ke arahnya. Racun, paku tulang, pecahan es, pilar api, segala macam serangan dilancarkan ke Yue Zong dan Meh Niu Meng yang dikendalikannya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, sebagian besar dari mereka tetap mengenai Meh itu. Namun, pertahanan kerangka tipe 6 benar-benar kuat, ketika menghadapi begitu banyak serangan, tampaknya tidak ada efek yang bertahan lama. Yue Zong mengendalikan Mei untuk melepaskan pembantaian pada binatang mutasi di sekitarnya, mengukir jalan untuk dirinya sendiri. Setelah membantai banyak binatang mutasi, dia akhirnya tiba di tengah medan perang. Saat ini, medan perang itu seperti penggiling daging, dengan sinar yang tak terhitung jumlahnya dan daging dan darah beterbangan di mana-mana. Pasukan utamanya juga adalah binatang mutasi tipe 4 dan tipe 5. Di bumi, binatang mutasi tipe 4 dan 5 akan dianggap sebagai penguasa wilayah mereka sendiri. Namun, di sini, mereka hampir tidak menjadi umpan meriam. Penguasa sejati adalah binatang mutasi tipe 7. Mayat binatang mutasi menumpuk menjadi gunung kecil. Mari kita bersenang-senang. Dengan kilatan tubuhnya, dia melompat ke mayat binatang mutasi tanpa kepala yang tingginya lebih dari 150 meter, dan mengarahkan meriam partikel kelas B yang baru diperoleh, menembakkannya ke babi hitam mutasi tipe 6. Sinar tunggal itu merobek ruang, mengiris kepala babi hitam mutasi tipe 6. Ketika menembus, darah segar berceceran keluar dari luka di dahi babi hitam mutasi tipe 6. Setelah melepaskan serangan tunggal itu, Yue Zong merasa bahwa Mei itu telah menghabiskan sekitar 25% energinya. Dia mengerutkan kening, meriam B partikel ini benar-benar kuat, tetapi konsumsinya terlalu tinggi. Aku hanya bisa menembakkan 4 tembakan seperti itu. Ketika babi hitam mutasi tipe 6 menerima serangan ini, dia tidak langsung mati. Sebaliknya, dia menjerit kesakitan dan menatap Yue Zong dengan tatapan penuh kebencian. Mendengar ratapan itu, babi hitam mutasi tipe 7 yang seperti tangki daging itu segera berbalik, tatapannya menyapu Yue Zong, dingin dan berbahaya. Segera, dia memimpin kerabat kecilnya saat mereka semua menyerbu ke arah Yue Zong. Itu Niu Meng. Apakah dia menukar meriam kelas B dan pedang laser untuk menghadapi binatang mutasi tipe 7 ini? Bagaimana binatang mutasi tipe 7 bisa begitu mudah dihadapi? Siapa di antara kita yang tidak memiliki senjata seperti itu? Meski begitu, kita masih bukan lawan binatang mutasi tipe 7. Dia terlalu gegabah. Kali ini, kemungkinan besar dia akan kembali berkeping-keping. Petik 2 petik 2. Banyak Meh tipe 6 melihat gerombolan babi hitam mutan yang menyerang Yue Zong dan diskusi pun pecah. Meski begitu, karena mereka semua adalah Meh, banyak dari mereka mengangkat senjata dan mulai menembaki gerombolan itu. Di bawah serbuan serangan, banyak babi hitam mutan tingkat rendah hancur berkeping-keping. Mereka semua berada di tahap tipe 4 atau tipe 3. Pertahanan mereka yang di atas tipe 5 terlalu mengejutkan. Bahkan ketika mereka terus-menerus diledakkan oleh senjata-senjata kuat itu tidak cukup untuk mengalahkan mereka dalam satu serangan. Terhadap serangan babi hitam mutan tipe 7, mata Yue Zong menyipit. Dia tidak mundur, sebaliknya, menyerangnya. Sudah berakhir. Apakah dia gila? Petik 2 petik 2. Meh tipe 6 lainnya melihat Yue Zong menyerang binatang mutan tipe 7 dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagi mereka, ini praktis mengundang kematian. Kedua belah pihak semakin dekat dan dalam satu tarikan napas, jaraknya telah ditarik hingga 300 meter. Mata babi hitam mutan itu berkedip berbahaya, saat ekornya mulai memancarkan energi, sebelum menebas ke arah Yue Zong. Kecepatan ekor pada babi hitam mutan tipe 7 sangat cepat, sehingga beberapa Meh tipe 7 bahkan tidak bisa menghindari serangannya. Sebagai ahli tipe 7, dengan tubuh Dewa Iblis Orde kedua, Yue Zong jelas berada di atas Meh tipe 7 lainnya. Dia sudah melihat melalui serangan itu dan dengan cepat mengemudikan Niu Meng untuk memutar tubuhnya, berkedip ke arah sisi ekor.
Ekor seperti palu itu menyapu Yue Zong, membanting ke tanah, menyebabkan kawah besar saat retakan muncul di tanah. Setelah menghindari serangan itu, Yue Zong melompat dengan seluruh kekuatannya, mendarat di belakang babi hitam mutan tipe 7. Dia baru saja naik ketika dua ekor seperti palu lainnya menghantamnya dengan akurasi dan kelincahan yang luar biasa. Kedua ekor datang dari arah yang berbeda, menutup semua kemungkinan rute pelarian. Tidak peduli bagaimana Yue Zong bermanuver, Mei akan terbanting oleh ekor-ekor itu dan berubah menjadi tumpukan besi tua. Dengan kilatan di matanya, Yue Zong memanggil semua kekuatannya dan menyalurkannya ke Mei. Kecepatan Mei meningkat dengan gila-gilaan dan menyerbu ke arah luar tempat ekor-ekor itu bertemu. Dalam sepersekian detik, dia telah bergegas keluar dari ruang tertutup, menghindari serangan yang pasti dengan napas. Dia menghindarinya. Astaga, dia benar-benar selamat dari serangan itu. Itu tidak bisa dipercaya. Niu Meng ini adalah seorang jenius mutlak dari kerajaan Mei kita. Dia benar-benar selamat dari serangan dari binatang mutasi tipe 7. Gila, petik 2. Ketika para Mei tipe 6 itu melihat apa yang terjadi, mereka semua terkejut. Adapun Yue Zong, dia dengan cepat berlari ke arah kepala babi hitam tipe 6 yang terluka parah. Gagang pedang laser kelas B di tangannya terayun-ayun, memanjang menjadi pedang laser sepanjang 6 meter. Dengan sebuah pikiran, dia menyebabkan tarian pedang besar sebelum mengiris luka babi hitam mutasi tipe 6, semakin memperburuknya. Baju zirah babi hitam tipe 6 benar-benar kuat, bahkan meriam kelas A tidak dapat menembusnya. Namun, di depan pedang laser kelas B, kulitnya mudah terkoyak. Darah dan daging babi hitam mutasi tipe 6 terpelintir dan teriris, saat Yue Zong terus mengebor lebih jauh hingga orang bisa melihat otaknya. Yue Zong menusukkan pedang laser tanpa ampun ke otak dan mulai mengayunkan pedang lasernya seperti orang gila, meraih nukleus. Dia kemudian melompat dan berlari ke tempat lain, arah. Saat babi hitam mutasi tipe 6 terkulai mati, sejumlah besar kekuatan hidup memasuki tubuh Yue Zong, membuatnya merasa nyaman. Ia berpikir, seperti yang diduga, aku harus membunuh binatang mutasi untuk melanjutkan evolusiku. Kalau tidak peduli seberapa aku berkultivasi, akan sulit untuk mencapai prajurit ilahi tipe 8. Babi hitam mutasi lainnya menjerit kesengsaraan saat melihat kematian rekan mereka, saat mereka menyerang Yue Zong. Dalam sekejap, babi hitam mutasi itu telah bergegas ke Yue Zong, mengayunkan ekor mereka, saat ekor seperti palu itu menghantamnya. Menghadapi serangan itu, mustahil bagi Yue Zong untuk sepenuhnya menghindari semuanya. Ia segera mengeksekusi teknik gerakan yang mendalam, menyerang dan menghindar, sebelum ia masih diserang oleh satu babi hitam mutasi tipe 5. Sial, saat ekor itu menghantam Mei Yue Zong, itu menyebabkan gema yang keras. Di bawah serangan itu, Mei itu penyok, saat kekuatan besar bergerak menembus dan menghantam tubuhnya. Jika itu adalah ahli tipe 6 biasa yang menghadapi serangan seperti itu, luka dalam dirinya akan parah, mungkin sampai pada titik kematian. Namun, bagi Yue Zong, itu bukan apa-apa. Selain Mei yang penyok, Yue Zong tidak punya perasaan. Sebaliknya, dia melompat tinggi ke udara, dan melompat di atas kepala babi hitam mutan tipe 5, pedang lasernya menebas dan merobek kepala babi hitam mutan tipe 5, mengiris isi tengkorak. Setelah melenyapkan otak babi hitam mutan tipe 5, Yue Zong menyerbu keluar, melalui area dada, dan ke tubuh babi hitam mutan tipe 5 lainnya, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengiris kulit. Gerombolan babi hitam mutan mulai gelisah, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah menembus beberapa Black Boar, berlumuran darah, semakin menjauh dari Type 7 mutan Black Boar. Saat Yue Zong terus melintasi tubuh-tubuh mutan Black Boar dan mengubah mereka menjadi mayat, kekuatan hidup terus mengalir ke dalam dirinya, memperlambat peningkatan kekuatannya. Kekuatan hidup dari Type 5 mutan Beast melebihi Type 6 Divine Warrior. Meskipun itu tidak cukup untuk mendorongnya ke alam Type 8. Dengan satu langkah, itu masih bermanfaat dalam meletakkan fondasinya. Type 7 mutan Black Boar menyaksikan Yue Zong membantai bawahannya dan terkejut serta marah. Dia tidak membayangkan bahwa manusia yang lemah akan berani membantai jenisnya dengan begitu berani. Dia ingin segera membunuhnya, tetapi tepat di depannya ada bawahannya yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin dia bisa melewati mereka begitu saja untuk membunuh Yue Zong. Tanpa serangan Type 7 mutan Black Boar,
Yue Zong terus mencabik-cabik mutan bis tingkat rendah lainnya seperti harimau di antara domba. Dalam waktu singkat, ia dapat memanfaatkan Mei untuk mencabik-cabik binatang buas dan memperoleh inti mereka. Jika aku ingin membunuh binatang mutasi tipe 6 dengan kekuatan Mei-ku, itu sulit. Aku mungkin memiliki kesempatan melawan tipe 7 dengan tubuh asliku, tetapi tidak dengan Mei ini. Yue Zong terus merencanakan dan menghitung sambil membunuh binatang yang lebih kecil. Ia telah membantai sejumlah binatang mutasi tipe 5 dan tipe 6, namun, untuk benar-benar mencapai terobosan lain, ia perlu membunuh binatang mutasi tipe 7. Namun, ia tidak dapat melakukannya tanpa mengambil risiko ketahuan keberadaannya, sehingga ia harus membatasi dirinya melalui Mei. Setelah begitu banyak pertempuran, dan memperoleh inti tipe 6, Mei telah agak pulih, mari kita coba. Ia menyapu sekilas status Mei, dan berbalik, sebelum menyerang tepat ke babi hitam mutasi tipe 7 tanpa sedikit pun keraguan ketika babi hitam mutasi tipe 7 melihat Yue Zong menantang kekuatannya sekali lagi. Ia akhirnya menjadi sangat marah dan mulai menyalurkan kemampuan bawaannya, manipulasi tanah. Pada saat itu, tanah mulai berguncang dalam radius puluhan mil, seolah-olah seluruh bumi sedang mengamuk terhadap Yue Zong. Di bawah kakinya, tanah terbelah, memperlihatkan jurang yang dalam, yang berniat menelannya. Wajah Yue Zong jatuh, dan Mei itu dengan cepat menembakkan jet di belakangnya, menyerbu dari jurang tak berdasar. Mata babi hitam tipe 7 bersinar dengan ganas, mengayunkan ekornya saat menghantam Yue Zong dengan kekuatan gunung. Kecepatan ekornya lebih lambat dari yang pertama, tetapi ekspresi Yue Zong berubah lebih buruk. Ia tahu bahwa meskipun kecepatannya lebih lambat, lintasannya berada dalam kendali binatang tipe 7, dan selama ia berguncang, ia dapat mengubah arah untuk melukai Yue Zong dengan parah. Tenanglah, di hadapan bahaya, kepala Yue Zong akan menjadi lebih jernih. Matanya berbinar cerah saat dia terus menatap babi hitam mutasi tipe 7. Mehnya tiba-tiba berputar dan memperlihatkan meriam partikel kelas B saat dia menembaki binatang itu, meledakkan matanya. Mata binatang raksasa manapun biasanya merupakan titik terlemah. Babi hitam mutasi tipe 7 tidak berbeda. Meriam partikel kelas B merobek mata, menyebabkan darah berceceran saat menjerit kesakitan. Di bawah amarah dan rasa sakitnya, ia mengayunkan ekornya lebih cepat 30% lagi dan mulai menyerang Yue Zong dengan ganas. Yue Zong hanya menanggapi dengan sebuah tindakan, saat Mei terbelah menjadi 16 bola logam saat mereka menembak ke arah babi hitam mutasi tipe 7. Saat ekornya terbanting ke bawah, 11 bola langsung hancur, yang berarti bahwa Mei Niu Meng sekarang turun menjadi 5/16 dari kekuatannya. 5 bola yang tersisa melesat jauh dari jangkauan dan direformasi menjadi Mei di kejauhan. Namun, ukurannya saat ini hanya setinggi 5 meter, dengan meriam partikel kelas B dan pedang laser yang masih utuh. Setelah menerobos serangan babi hitam mutasi tipe 7, Yue Zong mengendalikan Mei untuk terbang ke arah mata yang terluka. Itu adalah satu-satunya titik lemah babi hitam tipe 7 saat ini, dan itu adalah kesempatan yang dia andalkan untuk mengalahkan binatang buas ini. Pada saat ini, ada kilatan buas di mata babi hitam tipe 7, dan ia membuka mulutnya yang besar untuk menghisap dalam-dalam. Badai yang mengerikan muncul dan memberikan daya hisap yang kuat pada Yue Zong. Mei itu hanya tersisa dengan 5/16 dari kekuatan aslinya, dan itu juga bukan tipe udara, sehingga tidak berdaya untuk menahan hisapan. Kesempatan besar, mata Yue Zong berbinar, tanpa ada niat untuk melawan. Sebaliknya, dia meningkatkan pendorongnya, dan menambah kecepatannya, menyerbu ke arah mulut babi hitam tipe 7. Ketika babi hitam mutasi tipe 7 melihat Yue Zong terbang ke dalam mulutnya, matanya bersinar dengan licik dan kejam dan menjepitnya tanpa ampun. Tidak bagus, aku telah ditipu. Yue Zong melihat deretan gigi tajam saat dia memasuki mulut. Pada saat yang sama, saat gigi-gigi itu menjepit, tidak akan ada ruang untuk melarikan diri, dan semua yang ada dalam radius 100 meter persegi akan hancur. Pada saat itu, Yue Zong tidak repot-repot menyembunyikan kemampuannya lagi dan menyalurkan semuanya ke dalam Mei. Menerima sebagian besar kekuatan Yue Zong, Mei Niu Meng mulai mengerang, tampaknya, itu juga merupakan beban yang sangat besar untuk tubuhnya. Namun, kekuatannya didorong hingga maksimal dan Mei itu melesat ke arah tenggorokan dalam sekejap. Kaca, dengan suara gertakan yang keras, gigi babi hitam mutasi itu mengatup rapat, dan meskipun Yue Zong telah mengerahkan seluruh tenaganya, separuh Mei itu masih tergencet oleh gigi-giginya.
Dengan satu pikiran, separuh yang tergigit itu pun terpisah. Pada saat ini, lidah besar babi hitam tipe 7 yang telah tersembunyi di tenggorokannya meluncur keluar, berniat untuk membungkusnya. Saat lidah itu muncul dengan kekuatan dan kecepatan penuh, tidak berniat untuk melepaskan Yue Zong. Hancurkan! Yue Zong mengayunkan pedang laser yang besar dan menebas, menyambut lidah yang datang itu dengan beberapa sinar pedang yang dalam. Dalam hujan darah segar, lidah itu teriris sebagian demi sebagian. Yue Zong kemudian mendarat di amandel dan mengeluarkan bilah logam besar untuk ditusukkan ke dinding bagian dalam tenggorokan binatang buas itu, memungkinkannya untuk berdiri. Setelah menempelkan dirinya di sana, ia mengayunkan pedang laser yang besar itu tanpa ampun, mengukir lubang besar di mulut, saat darah mengalir keluar tanpa henti. Babi hitam mutasi tipe 7 meronta-ronta dan berjuang dalam penderitaan, berlarian tak terkendali dan menjadi gila. Banyak binatang mutasi dan binatang meh yang hancur di bawah amukan babi hitam mutasi tipe 7. Ini adalah saripati darah dari binatang mutasi tipe 7, ini bermanfaat bagi kemampuan manipulasi darahku. Aku perlu meminumnya, tapi jangan terlalu banyak, kalau tidak, kerajaan meh akan curiga. Yue Zong menatap darah binatang mutasi tipe 7 dan matanya berbinar. Dengan lambaian tangannya, pancaran darah terbang keluar, dan menempel pada luka, saat mulai mengerahkan daya isapnya sendiri pada saripati darah. Sementara pancaran darah melakukan tugasnya sendiri, Yue Zong mulai mengukir jalannya ke dalam otak binatang itu dengan melambaikan pedang laser kelas B miliknya. Pisau itu tajam dan kuat, dan Yue Zong terus mengirisnya, akhirnya mencapai tengkorak. Setelah mencabik-cabik daging dan menumpahkan darah, serta menghancurkan banyak saraf, Yue Zong akhirnya menemukan otak dan mulai menggalinya dengan pedang lasernya. Dia kemudian meraih inti tipe 7. Dengan kematian babi hitam tipe 7, sejumlah besar kekuatan hidup diserap ke dalam tubuh Yue Zong dan akhirnya memicu perubahan. Kekuatan hidup yang tebal dan melimpah mengalir ke inti dewa iblisnya, berubah menjadi kabut emas yang mulai meningkatkan tubuhnya, mendorongnya lebih jauh ke jalur evolusi, akhirnya mencapai alam tipe 7 yang tinggi. Yue Zong bisa merasakan kekuatan yang melonjak dalam dirinya, saat dia menjadi bersemangat. Bagus sekali, aku telah mencapai terobosan kecil lainnya. Aku sudah bisa merasakan hukum domain, begitu aku mencapai puncak alam tipe 7, aku mungkin bisa memahaminya dengan lebih baik. Tubuh Dewa Iblis ini benar-benar luar biasa. Dalam waktu evolusiku yang singkat, aku sudah tumbuh begitu banyak. Setelah membunuh beberapa binatang mutasi tipe 7 lagi, aku akan dapat mencapai puncak alam tipe 7 dan akhirnya menjadi tak terkalahkan di antara mereka yang berada di alam yang sama. Planet Uros adalah planet kultivasi, dan sementara manusia di sana tidak dapat mencapai alam prajurit ilahi tipe 8 dan memahami domain, leluhur mereka seperti Yue Zong, melewati gerbang neraka yang tak terhitung jumlahnya untuk mengalami dunia lain dan dengan demikian, mengumpulkan teknik pelatihan dan pengetahuan. Domain adalah hal yang unik bagi para jenius tipe 8 dan di atasnya. Itu adalah sesuatu yang akan diupayakan oleh sebagian besar ahli tipe 8, dan bahkan sebagian besar prajurit ilahi tipe 8 biasa mungkin tidak memilikinya. Yue Zong berasumsi bahwa semua ahli tipe 8 akan memiliki domain karena sensasi dari tubuh Dewa Iblis memberinya perasaan bahwa untuk maju ke alam tipe 8, ia harus memahami domain. Faktanya, banyak dari para ahli yang memiliki tubuh Dewa Iblis itu sudah melampaui manusia, berevolusi ke arah Tuhan. Begitu mereka menembus penghalang tipe 8, mereka akan segera memahami konsep domain, dan menjadi eksistensi yang kuat dan tak terkalahkan. Setelah membunuh babi hitam mutasi tipe 7, Yue Zong menyerbu keluar dari tubuh babi hitam tipe 7. Pada saat itu, ia merasakan perasaan kematian yang kuat menjulang pada saat Yue Zong keluar dari mayat. Dari kejauhan, seekor White Wim tipe 7 yang seluruhnya berwarna perak menatap dan menyalurkan kemampuan bawaannya ke arah Yue Zong. Sekelompok bilah udara beku melesat di udara, menghantam ke arah wilayah itu, mengubahnya menjadi tundra beku. Yue Zong baru saja menerbangkan Niu Meng keluar, ketika ia terkena napas beku dan langsung terbungkus es, tak bisa bergerak. Di dalam kokpit, Yue Zong bisa merasakan hawa dingin menyerbunya juga, bahkan membekukan tubuh Dewa Iblisnya. Ia mulai berpikir, sungguh binatang mutasi tipe 7 yang mengerikan. Jika ini terus berlanjut, bahkan aku akan membeku, dan berhenti berpikir. Kecuali aku mengeluarkan diriku yang sebenarnya, dan keluar, jika tidak, dengan kekuatan meh, tidak mungkin aku bisa melarikan diri.
Binatang mutasi tipe 7 ini tidak bisa diremehkan. Kemampuan bawaan binatang mutasi tipe 7 biasanya sombong dan menakutkan, bahkan di antara para ahli tipe 8, mereka akan terpengaruh. Yue Zong sedang mengemudikan mech tipe 6, dan tidak mungkin ia bisa menahan dingin yang menggigit. Saat Yue Zong membeku, naga api merah tipe 7 juga membuka rahangnya yang besar dan melepaskan jejak api yang menyala-nyala ke arahnya. Saat ia terkena api itu, maka mech tipe 6 Niu Meng pasti akan meleleh. Bahkan chip pintarnya akan hancur, tanpa peluang untuk bangkit kembali. Yue Zong menerima semua ini dan tidak segera mundur. Apa yang harus kulakukan? Aku hanya bisa menunggu. Sialan, aku benar-benar meremehkan binatang mutasi tipe 7 ini. Sepertinya aku harus melarikan diri kembali ke bumi. Ketika Yue Zong telah mengembangkan tubuh dewa iblisnya, keterampilan terkuatnya adalah api iblis, yang kemudian berevolusi menjadi api dewa iblis. Itu bahkan lebih kuat dari api naga api merah. Selama ia menyelubungi dirinya dalam api dewa iblisnya, ia bisa menahan serangan yang datang. Melihat mech yang ditumpangi Yue Zong akan segera hancur, sebuah meteor panas yang membakar jatuh dari langit, menghantam tundra yang beku, menghancurkan es. Ada sebuah tripod di dalamnya, berisi bola bundar yang diukir dengan rune aneh dan ditenagai oleh inti tipe 6. Bola itu bersinar terang, saat membesar menjadi perisai energi, melindungi Yue Zong di dalamnya. Api terang dari Scarlet Flame Dragon menghantam perisai, hampir melelehkannya, tetapi berhasil menahan kerusakan, saat udara terdistorsi oleh panas. Kesempatan, saat api hampir membakar, Yue Zong meraih bola yang memproyeksikan perisai energi, dan menyerbu ke langit, terbang menuju perkemahan kerajaan Mech. Dia telah menghabiskan sebagian besar energi Mech untuk menghadapi babi hitam mutan tipe 7, dan kekuatannya saat ini telah terkuras. Bahkan binatang mutan tipe 5 dapat merusak Mech-nya. Tidaklah tepat untuk tetap berada di tengah pertempuran. Jauh dari lautan binatang mutasi, ada tekanan yang luar biasa, saat suara yang marah terdengar, Murphy, kau berani bertindak. Apakah kau tidak takut dengan amarahku? Di langit, ada sebuah platform mengambang besar jauh di atas medan perang. Saat suara dingin dan tegas terdengar, Raja Wim bersayap, itu adalah ngarai naga racunmu yang bertindak melawan kita terlebih dahulu. Kerajaan Mech kita tidak mudah diganggu, sebaiknya kau tinggalkan 1600 inti binatang mutasi tipe 6, minta maaf dan enyahlah, jika tidak, hari ini akan menjadi hari kami memusnahkan ngarai naga racunmu. Kentut anjing, pergi ke neraka, menjauhlah dari gerbang neraka, ngarai naga racun kita harus sampai ke bumi untuk berevolusi. Tempat itu menyimpan peluang bagi kita. Jika kau tidak ingin enyahlah, aku akan mencabik-cabik kalian semua dan menghancurkan chip pintarmu, benar-benar memusnahkanmu. Dengan raungan keras yang dapat mengguncang langit dan bumi, makhluk yang tampak seperti naga, dengan tubuh sepanjang lebih dari 5 km, dan sepasang sayap naga besar membubung keluar, melepaskan tekanan yang kuat. Ia menatap benteng besar yang mengambang di langit, matanya dipenuhi dengan tatapan panas. Di bumi, tempat potensi evolusi berada di puncaknya, banyak bentuk kehidupan biologis terus tumbuh. Itu adalah kesempatan bagi Raja Wim bersayap tipe 8 puncak ini. Karena itu, ia telah memimpin banyak binatang mutan ini melawan kerajaan Mech untuk melewati gerbang neraka. Dengan evolusi, binatang mutan ini akan menjadi lebih kuat, dan memiliki kecerdasan yang tidak akan kalah dari manusia. Raja Wim bersayap tipe 8 sudah dapat berbicara dalam banyak bahasa. Suara Murphy terdengar sekali lagi, memusnahkan kami. Sungguh lelucon, Galastar ini milik kerajaan Mech kami. Jika kalian binatang terkutuk tetap patuh di dalam ngarai dan ngarai kalian, semuanya masih bisa dinegosiasikan. Jika kalian berani datang dan menantang kekuatan kami, kalian semua bisa masuk neraka. Dengan itu, sebuah satelit yang melayang di angkasa menyesuaikan meriamnya dan menembakkan banyak sinar ke medan perang. Di bawah sinar partikel yang tampaknya tak berujung, banyak binatang mutasi langsung dilenyapkan. Semua binatang mutasi tipe 3 dan tipe 4 terbunuh atau tidak berdaya, sementara yang tipe 5 terluka parah. Hanya mereka yang berada di alam tipe 6 ke atas yang berhasil menahan kerusakan, meskipun begitu, itu tidak menyenangkan. Raja Wim bersayap tipe 8 menggeram dengan marah saat melihat kematian bawahannya. Murphy, kau berani menggunakan satelit untuk membunuh orang-orangku. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan merobek chip pintarmu suatu hari dan menghancurkannya. Menghadapi banyaknya ledakan, hanya dalam beberapa tarikan napas,
lebih dari 1 juta binatang mutasi telah mati. Sosok seperti itu juga menyakitkan bagi Raja Wim bersayap tipe 8. Ia mengepakkan sayapnya dan menghilang dari lokasinya, muncul kembali di depan benteng mekanik, menebas dengan cakarnya. Benteng itu kemudian bersinar terang, saat perisai energi diaktifkan, menghalangi serangan binatang mutasi tipe 8. Hong, ketika dua pembangkit tenaga listrik tipe 8 saling bertabrakan, gelombang kejut yang mengerikan meledak keluar ke segala arah. Badai yang kuat muncul, bertiup ke segala arah, saat sejumlah binatang meh tipe 4, serta binatang mutasi tipe 3 dan tipe 4, terhempas. Yue Zong mengamati pertempuran dari jauh, hatinya penuh penyesalan, sayang sekali belum waktunya untuk menampakkan diri. Kalau tidak, aku benar-benar ingin pergi dan melawan mereka dalam pertempuran. Setelah itu, dia berbalik dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Dia telah mendapatkan cukup kontribusi karena membunuh binatang mutasi tipe 7 dan bisa beristirahat. Lagi pula, tidak masuk akal untuk mengharapkan meh tipe 6 untuk terus bertarung dengan binatang mutasi tipe 7. Kerajaan Meh telah mengirim mehnya ke medan perang untuk memberi mereka pengalaman, membantu mereka berevolusi, dan bukan untuk memperlakukan mereka sebagai umpan meriam. Umpan meriam yang sebenarnya adalah para meh bis yang tidak punya pikiran. Kamp pendukung berada di udara, sebuah pulau terapung besar dengan panjang lebih dari 10 km. Di atasnya, ada banyak bangunan tinggi yang menjulang ke arah bintang-bintang. Pulau terapung itu penuh dengan keteduhan dan orang bisa melihat semua jenis bunga dan tanaman. Kelihatannya sangat indah, seolah-olah itu adalah surga. Banyak meh yang berakal, meskipun terluka karena pertempuran, berbaring di antara tanaman-tanaman, menerima perawatan dari sejumlah budak pria dan wanita dari berbagai spesies. Satu meh tertentu yang hanya memiliki tubuh bagian bawah yang tersisa digendong oleh 4 makhluk berkepala banteng, sambil berkata, "Niu Meng, kau benar-benar gagah berani, untuk berpikir kau mengalahkan Type 7 Mutant Beast. Bagus sekali Niu Meng, kali ini, kau tampil sangat cemerlang, kau pasti akan direkrut menjadi Angkatan Darat, jangan lupakan kami teman-teman lama." Petik 2. Petik 2. Begitu Yue Zong mendarat, beberapa meh datang dan menyampaikan ucapan selamat mereka. Dengan kekuatan Type 6, membunuh Type 7 Mutant Beast adalah hasil yang mengerikan. Dalam rentang waktu 1000 tahun, hanya ada 3 orang lain yang mampu melakukan itu. Salah satu dari mereka telah gugur seiring berjalannya waktu, sementara 2 lainnya telah menjadi bagian dari penguasa meh. Mereka dikenal luas dan memiliki prestise tinggi. Melihat Niu Meng mencapai fakta seperti itu, banyak dari mereka yang gembira untuknya. Setelah memperoleh kesadaran, para meh ini juga mengetahui emosi, termasuk melarikan diri dari bahaya, menghargai hidup mereka, serta menjilati Yue Zong terkekeh. Baiklah. Saat aku, Niu Meng, mencapai elit pasukan, aku tidak akan melupakan semua orang. Dia kemudian menyerahkan basa-basi itu kepada Niu Meng untuk ditangani, sementara dia melangkah ke jaringan virtual Galastar, mencari harta karun. Teknik Star Luo, ini dapat memungkinkan tubuh fisik dilatih ke tahap tipe 9, hanya membutuhkan 10 juta poin. Murah. Budak manusia tipe 7, 10 juta poin untuk 1. Budak manusia tipe 7 bersayap putih, 30 juta poin untuk 1. Budak manusia tipe 6, 100.000 poin untuk 1. Petik 2. Petik 2. Begitu banyak budak, mereka semua dari ras asing. Sebenarnya ada manusia tipe 7 dan tipe 6 yang ditangkap dan dijual di sini. Kerajaan Meh ini benar-benar mengerikan. Yue Zong melihat daftar itu dan merasa sangat terkejut. Seorang prajurit ilahi tipe 7 adalah kekuatan yang tak terkalahkan di bumi. Bahkan untuk planet Uros, tempat kultivasi merajalela, penguasa suci dan sebagian besar tetua lainnya akan berada di level itu. Namun, para ahli seperti itu dijual di sini seperti budak, dan itu bukan hanya satu. Kekuatan sejati kerajaan Meh sangat mengerikan. Melalui ingatan Niu Meng, Yue Zong tahu bahwa ada nanochip yang dipasang untuk meledak di otak para budak ini. Saat salah satu dari mereka berani menyembunyikan niat jahat, mereka akan dibunuh oleh bom nano. Sebagian besar budak yang tertangkap sudah dihapus bersih dari ingatan mereka dan dicuci otaknya. Mereka praktis menjadi selembar kertas kosong, tanpa firasat tentang masa lalu mereka, dan hanya tahu untuk bersumpah setia kepada pemiliknya. Tanpa tindakan seperti itu, hanya dengan mempertimbangkan perseteruan darah antara para budak ini dan kerajaan Meh,
tidak mungkin untuk benar-benar menaklukkan para ahli seperti itu. Sayang sekali, tidak ada yang tipe 8. Kalau tidak, jika aku membeli satu dan membunuhnya, aku mungkin bisa mencapai alam tipe 8. Tapi sekali lagi, bahkan jika ada, aku mungkin tidak mampu membelinya. Harganya seharusnya miliaran. Lupakan saja, mari kita beli beberapa pembangkit tenaga tipe 7 dan bawa mereka ke bumi, mereka bisa bertahan di sana. Tepat saat dia bersemangat dan bersiap untuk membeli, wajahnya berubah. Saat dia mengingat sebuah masalah, tidak bagus, para ahli tipe 7 di dunia ini tidak bisa melewati gerbang neraka. Bahkan jika aku membeli mereka, mereka tidak bisa pergi ke bumi. Dengan kata lain, yang terkuat yang bisa aku beli adalah para ahli tipe 6. Namun, dalam daftar pertukaran, ada juga harta yang bisa membangkitkan tubuh fisik. Aku hanya bisa melatih beberapa budak tipe 6 dengan harta itu, jika tidak, jika seorang meh membeli begitu banyak, itu akan menimbulkan kecurigaan. Dengan sebuah pikiran, Yue Zong mengeluarkan daftar dan memilih 3 wanita cantik yang menakjubkan di alam tipe 6. Setelah itu, ia kemudian membeli sumber daya tak habis-habis kelas B, serta perisai energi kelas B, diikuti oleh teknik bintang Luo, dan sejumlah harta karun untuk meningkatkan tubuh jasmani. Setelah itu, ia keluar dari jaringan virtual. Ketika ia keluar dari jaringan, ia mulai menyaksikan pertempuran melalui layar tampilan dengan sungguh-sungguh. Pertempuran yang sedang berlangsung sangat kejam dan penuh kekerasan, dengan sinar dan kemampuan beterbangan di mana-mana. Setiap binatang mutasi tipe 7 menjadi marah, dan kemampuan bawaan mereka dilemparkan ke seluruh wilayah. Yue Zong melihat sejumlah meh tipe 7 dibekukan sebelum diledakkan oleh api dari naga api merah, meleleh menjadi genangan cairan paduan. Pertempuran yang intens berlanjut selama 2 hari dan 2 malam, sebelum binatang mutasi, di bawah banyaknya korban luka dan kematian yang tak terhitung jumlahnya, mundur saat melihat dukungan yang tak pernah berakhir dari kerajaan meh. Raja Wim bersayap tipe 8 telah memahami suatu domain dan menekan Murfit. Namun, Murfit mampu bertahan dengan berbagai cara dan mampu menahan serangan. Raja Wim bersayap tidak punya pilihan selain mundur juga. Meskipun Raja Wim bersayap tipe 8 memiliki keunggulan dalam pertempuran antara eselon atas, bawahannya dibantai oleh pasukan binatang meh kerajaan meh. Binatang mutan tipe 8 juga mengetahui kekuatan kerajaan meh, jika memilih untuk terus bertarung, ia akan binasa pada akhirnya. Pasukan kerajaan meh memiliki mesin berbasis darat dan juga yang berbasis udara. Bahkan ada binatang meh yang kuat yang dapat melawan binatang mutan tipe 5, tipe 6 dan bahkan tipe 7. Begitu jumlah binatang meh tipe 5 mencapai angka tertentu, itu akan mengancam Raja Wim bersayap tipe 8 juga. Setelah pertempuran yang intens, hanya ada mayat dan bagian meh yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di mana-mana di medan perang. Banyak meh berhamburan ke medan perang, mengambil bagian-bagian logam serta mayat-mayat binatang mutasi, membersihkan area tersebut. Bagian-bagian tersebut dapat digunakan kembali dengan perawatan yang tepat, sementara mayat-mayat binatang mutasi dapat digunakan dalam produksi senjata dan baju sirah lainnya. Tidak lama kemudian, di atas benteng besar itu, ada semburan cahaya yang bersinar, saat seorang meh yang tampan melangkah keluar, memancarkan tekanan. Aku Murfit, sekarang, semuanya, patuhi perintahku. Niu Meng, karena telah membunuh binatang mutasi tipe 7, membunuh sejumlah binatang mutasi tipe 6, kalian akan dipromosikan menjadi Baron Meh. Kalian telah direkrut ke dalam Angkatan Darat Pertama, Batalion kelima. Zhang Mo, karena telah membunuh. Mendengar kata-katanya, semua meh di sekitar Yue Zong menatapnya dengan iri. Bangsawan meh memiliki prestise di kerajaan dan biasanya terdiri dari meh tipe 7 atau beberapa meh tipe 6 yang berbakat dan langka. Semua bangsawan ini dapat tinggal di ibu kota meh tempat Kaisar Meh tinggal dan memiliki komando langsung atas armada mereka sendiri yang terdiri dari 50.000 binatang meh. Selain itu, mereka memiliki hak istimewa khusus, jika mereka melihat prajurit meh lain yang mereka sukai, mereka dapat mengatur pertukaran, dan tidak akan ada keraguan atau keberatan dari kelas bawah. Karena itu, banyak prajurit meh berjuang keras untuk menjadi bangsawan. Dalam pertempuran ini, selain Yue Zong, atau lebih tepatnya, Niu Meng, tidak ada orang lain yang dipromosikan menjadi bangsawan. Bahkan tempat kedua yang telah membunuh 4 binatang mutasi tipe 6 tidak menerima promosi. Murfit melirik Yue Zong, saat dia berbicara dengan tegas, Niu Meng, mulai hari ini,
kamu harus bekerja keras untuk Kaisar Meh, juga Kerajaan Meh. Niu Meng berlutut, ya, mulai hari ini, aku akan berjuang untuk kehormatan dan kemuliaan Kerajaan Meh dan Yang Mulia. Murfit mengangguk sedikit, bubar. Kembali ke perkemahan kalian, ya, penguasa benteng. Para Meh lainnya juga berlutut. Tubuh asli Murfit adalah seluruh benteng itu sendiri, jadi semua orang menyebutnya sebagai penguasa benteng. Hanya mereka yang berkelas penguasa Meh yang dapat dipanggil sebagai penguasa. Saat sosok Murfit menghilang, salah satu ruangan di kota logam itu terbuka, saat sejumlah bola mekanik hitam melesat ke arah para Meh yang terluka. Melihat bola-bola itu, semua Meh yang berakal memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Saat bola-bola itu tiba di depan mereka, mereka dengan cepat bergegas untuk menyerap bola itu. Bola-bola hitam ini mengandung sel-sel superior, dan sementara para Meh yang berakal dapat menggunakan chip pintar mereka untuk menghasilkan sel-sel baru, itu akan menggerogoti kekuatan dasar mereka. Sementara sel-sel baru yang superior yang disediakan oleh Kerajaan Meh adalah alternatif yang jauh lebih baik. Yue Zong mengendalikan Niu Meng untuk terbang ke langit, dan mengerahkan kekuatan hisap pada bola-bola hitam di dekatnya, menyerapnya ke dalam tubuhnya. Setelah berasimilasi dengan sel-sel, Niu Meng mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, dan pada kenyataannya, terus menerobos ke alam puncak tipe 6. Sangat sombong, sialan, jika dia bukan seorang bangsawan, aku tidak akan membiarkannya pergi. Apa-apaan, bukankah itu terlalu berlebihan? Petik 2. Ketika Meh yang berakal di bawah melihat ini, mereka tidak dapat mempercayainya. Yue Zong tidak peduli, bagaimanapun juga, mereka adalah musuh-musuhnya, terlepas dari bagaimana mereka memandangnya, itu tidak relevan. Di kejauhan, di sebuah kapal perang besar, 20 Meh tipe 7 sedang mengamati. Salah satu dari mereka, seorang Meh berambut pirang mengerutkan kening, bocah bau, dia sebenarnya telah merampas sel milik orang lain. Seorang Meh yang tampak mirip dengan seorang pria berkulit hitam, tertawa terbahak-bahak, matanya berkilat menggoda, haha. Memangnya kenapa, kita ini kelas bangsawan, mereka hanya orang biasa. Mereka seharusnya berkorban untuk kita. Haledor, bukankah kau iri karena bocah tipe 6 berhasil membunuh binatang mutasi tipe 7? Wajah Haledor menjadi muram saat ia mendengus dingin, hanya seekor semut tipe 6, apa yang bisa ia lakukan? Ia hanya beruntung. Meh yang tampak seperti pria berkulit hitam itu tertawa terbahak-bahak, dengan maksud jahat yang jelas, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Oh ya? Dia baru saja naik ke kelas bangsawan, dan mungkin tidak tahu adat istiadat kita. Haledor, pergilah ajari dia dengan baik. Haledor menatap tajam ke arah Yue Zong dengan tatapan kejam sambil mencibir. Oh ya, aku akan mengajarinya dengan baik, tentang adat istiadat kita. Seorang Meh yang tampak muda angkat bicara, jangan berlebihan. Haledor menjawab dengan setengah hati, tenang saja, Rega, aku tidak akan melakukannya. Setelah menyerap sel-sel untuk pulih, banyak prajurit Meh mulai menaiki kapal mereka sendiri untuk diangkut kembali ke tempat tinggal mereka. Di sana, jika aku menaiki kapal itu, aku bisa menuju ke inti kerajaan Meh. Yue Zong menyapu pandangannya dan melihat kapal perang besar tempat para Meh tipe 7 berkumpul, tatapan matanya berapi-api. Begitu dia memasuki pusat, dia bisa memikirkan metode untuk menyusup ke salah satu gudang senjata. Jika dia bisa mencuri harta karun kerajaan Meh, kekuatannya akan meningkat, dan bahkan bisa membalas serangan mereka. Yue Zong baru saja menaiki kapal, ketika seorang Meh wanita dengan wajah dingin dan cantik datang kepadanya, menyeret sebuah peti kemas dengan tinggi lebih dari 10 meter dan panjang 30 meter. Meh wanita itu menembakkan 2 sinar cahaya ke dahi Niu Meng, memperlihatkan sebuah angka berwarna perak. Dia kemudian berbicara dengan suara dingin seperti robot, IDJXDG 87654875, nama, Niu Meng, dikonfirmasi. Niu Meng, saya petugas pengiriman, Wendy. Ini adalah barang-barang yang telah Anda tukarkan di jaringan virtual. Harap konfirmasi dan terima barang-barangnya. Setelah itu, peti kemas besar itu memperlihatkan sejumlah kompartemen, masing-masing berisi barang-barang yang dibeli Yue Zong. Di antara mereka, ada 3 wanita cantik, masing-masing mengenakan kerah di leher mereka, mata mereka tidak fokus. Yue Zong tahu dengan jelas bahwa begitu dia melepaskan kerah itu dan memasukkan perintahnya, dia akan menjadi tuan mereka. Ketiga wanita cantik itu semuanya berada di alam tipe 6,
hanya sedikit kurang kuat dibandingkan dengan anak-anak suci planet Uros. Jika mereka ditempatkan di planet manusia lain, mereka akan diidolakan dan dipuja, tetapi di sini, mereka adalah budak, diperdagangkan seperti komoditas, benar-benar menyedihkan. Melalui ingatan Niu Meng, Yue Zong tahu bahwa penguasa Galastar adalah Meh yang berakal sehat. Di dalam kerajaan, selain Meh dan Meh Bis, ada kelas tambahan, para budak. Karena kerajaan Meh memerintah Galastar, mereka akan meluncurkan penaklukan di planet lain dengan kehidupan, dan menangkap penduduk sebagai budak, diberikan kepada Meh yang berakal sehat sebagai mainan. Dengan kecerdasannya, banyak dari Meh yang berakal ini berfokus pada evolusi mereka sebagai prioritas pertama, tetapi pada saat yang sama, banyak pula yang mencari kesenangan dari budak-budak dari ras dan spesies lain. Beberapa akan menggunakan mereka sebagai mitra tanding, yang lain sebagai hewan peliharaan, sementara beberapa mengadu domba mereka satu sama lain. Para budak bagi Meh ini seperti anjing dan kucing bagi manusia. Yue Zong menatap ketiga wanita itu, dan dia menjadi lebih tegas. Aku benar-benar tidak boleh gagal, jika tidak, ini adalah nasib rakyatku. Hidup dan mati kita bahkan tidak akan berada dalam kendali kita. Wendy mengeluarkan sebuah papan dan menyerahkannya kepada Yue Zong. Ini adalah barang-barang yang kamu beli. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangani di sini. Yue Zong mengambil alih, dan dengan sekejap, terdengar suara tanda terima. Tepat pada saat ini, terdengar tawa licik, saat Haledor berjalan mendekat, mengulurkan tangan untuk mencengkeram kerah baju ketiga wanita cantik itu. Wow, Niu Meng, kamu membeli barang-barang yang cukup bagus. Coba lihat, aku sudah mengarahkan pandanganku pada ketiga wanita ini. Berikan mereka padaku. Para Meh tipe 7 lainnya juga berkerumun, berniat untuk menonton pertunjukan yang bagus. Yue Zong melirik Wendy yang dingin, sebelum mengerutkan kening dan melesat maju, menghalangi di depan ketiga wanita itu, sambil berteriak dengan marah, "Enyahlah. Anjing sialan dengan pipa minyak pendek, sebaiknya kalian enyahlah sejauh-jauhnya. Beraninya kalian menyentuh properti pribadiku, aku akan mencabik-cabik kalian seperti anjing." Haha, Haledor, dia baru saja mengejekmu karena memiliki pipa minyak pendek. Hahaha, Haledor, apakah pacarmu merasa pipa minyaknya terlalu pendek? Itu sebabnya dia pergi dengan Jack. Hahaha, Haledor, seorang pemula baru saja memarahimu, sungguh tidak berguna dirimu. Petik 2 petik 2. Di sekeliling, tawa yang tidak berperasaan dan sinis terdengar. Wajah Haledor berubah dingin, saat dia menggertakkan giginya, dan menatap Yue Zong, bocah bau. Kau ingin mati. Aku hanya ingin memberimu pelajaran, tetapi sepertinya kau memaksaku untuk membunuhmu, untuk meredakan kebencian ini. Aku menantangmu, apakah kau berani menerimanya? Jika tidak, kau bisa keluar dari tentara kekaisaran Meh. Pipa minyak adalah organ khusus Meh dan mengejeknya adalah penghinaan besar bagi Meh. Lupakan saja, Haledor, mengapa membesar-besarkan ini? Ya, Niu Meng, minta maaf saja. Dan serahkan 3 orang itu ke Haledor, dan kita semua bisa melupakan ini. Petik 2 petik 2. Mendengar kata-kata itu, para Meh tipe 7 yang tertawa dan bercanda segera berubah serius dan mencoba membujuknya. Pertarungan hidup dan mati adalah metode paling kejam untuk menyelesaikan dendam. Begitu dimulai, hanya satu yang bisa bertahan hidup. Hanya ketika keadaan sangat buruk dan kedua belah pihak memiliki dendam mendalam yang tidak dapat diselesaikan, barulah mengusulkan metode ini. Lebih jauh lagi, biasanya digunakan sebagai gerakan intimidasi, seolah jika salah satu pihak menolak, ia akan dipandang lemah, pengecut, dan tidak memiliki rasa hormat. Meh lainnya kemudian akan mengucilkan Meh tersebut dan mengusirnya. Ada cahaya dingin di mata Yue Zong, saat ia menjawab, pertempuran hidup mati, tentu. Ayo pergi sekarang juga, bergerak, jika kau masih memiliki pipa minyak, ayo pergi sekarang juga. Haledor tertawa terbahak-bahak, saat ia melihat sekeliling dan menyatakan, semuanya, kalian telah melihatnya, bukan karena aku tidak berbelas kasih, tetapi anak ini tidak tahu tempatnya, dan menantangku. Ayo pergi, lihat siapa yang tidak memiliki pipa minyak. Setelah itu, sepasang sayap muncul di belakang punggungnya, dan semburan uap keluar, mendukungnya menuju arena. Yue Zong meraihnya, memasang sumber energi tak habis-habisnya kelas B ke Niu Meng, merasakan lonjakan kekuatan. Yue Zong tidak memberi kesempatan kepada yang lain untuk mencegahnya,
saat ia berubah menjadi bentuk pertarungan jarak dekat, meraih pedang laser kelas B dan menyerbu ke arah platform. Sialan, keadaan jadi serius. Niu Meng itu benar-benar pemarah. Petik 2 petik 2. Ketika para meh melihat apa yang terjadi, mereka saling bertukar pandangan tak berdaya. Salah satu dari mereka angkat bicara, yang bisa kita lakukan sekarang adalah pergi dan menonton. Setelah itu, seluruh kelompok berjalan menuju arena. Arena itu adalah platform dengan medan rumit yang membentang agak jauh. Begitu pertempuran dimulai, kecuali salah satu dari mereka tewas, pertempuran tidak akan berakhir. Haledor menatap Yue Zong dengan dingin, "Bocah bodoh, aku memberimu kesempatan terakhir. Serahkan poinmu, dan bunuh sendiri ketiga wanita. Itu, turunlah ke tanah dan jilat kakiku. Aku akan memberimu kesempatan ini untuk menyesal, jika tidak, akan terlambat saat aku merobek chip pintarmu dan menghancurkannya nanti." Yue Zong tertawa dingin, lalu membalas dengan sinis, "Si pipa minyak pendek ini, lakukan saja. Tahun depan adalah hari peringatan kematianmu. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan memberitahumu perbedaan antara tipe 7 dan tipe 6, jarak antara langit dan bumi. Aku akan menghabiskan waktuku untuk membunuhmu, dan menunjukkan kepadamu apa itu teror yang sebenarnya." Haledor memasang ekspresi kejam saat dia berubah, dengan cepat berubah menjadi robot yang tampak seperti campuran antara elang dan naga, dengan sepasang sayap elang mekanis. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, dan panjangnya lebih dari 10 meter, dengan bilah tajam yang panjang sebagai ekor. Ada beberapa meriam yang terletak di sekujur tubuhnya, serta 4 meriam partikel kelas B di punggungnya. Saat dia berubah, penghalang pemisah pun runtuh pada saat itu, dan Yue Zong segera menyerbu ke depan dengan cara zigzag, berlari ke arah Haledor dengan marah. Haledor tertawa dingin, saat beberapa bola terbang keluar dari punggungnya, mengelilingi tubuhnya. Di dalam bola-bola itu, sinar ditembakkan ke arah Yue Zong. Sinar-sinar ini mampu menghancurkan pembangkit tenaga listrik tipe 6. Haledor hanya satu orang, tetapi dengan bantuan bola-bola ini, daya tembaknya setara dengan satu skuadron meh bis jarak jauh. Sosok Yue Zong berkedip, menghindari sinar-sinar itu seperti hantu. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan perisai energi. Hong, di bawah serangan sinar laser yang tak henti-hentinya, Yue Zong terus menghindar, tetapi perisai energi itu masih terkena salah satu sinar. Ketika sinar itu menghantam perisai, itu mengguncang seluruh sistem pertahanan, hampir menghancurkannya. Meskipun berhasil menahan hantaman itu, hentakan yang dihasilkan membuat Yue Zong terlempar mundur beberapa meter. Melihat bahwa serangan itu berhasil, sinar-sinar itu menyesuaikan diri dan berubah menjadi jaring api yang menyelimuti Yue Zong. Saat Yue Zong tertangkap, dia akan tercabik-cabik menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Niu Meng itu tampaknya penuh dengan udara, dia tidak ada apa-apanya. Dia bisa mengalahkan binatang mutasi tipe 7, itu pasti karena keberuntungan. Dari segi kemampuan, dia jelas jauh dari standar Haledor. Petik 2 petik 2. Para meh mulai berdiskusi. Bagi mereka, Yue Zong mencari kematian dengan menantang Haledor. Seperti yang diharapkan, meh tipe 7 ini kuat, dari segi perbedaan fisik, itu benar-benar terlalu jauh. Namun, karena pilotnya adalah aku, meh ini harus mati. Ada kilatan dingin di mata Yue Zong. Dengan sebuah pikiran, sumber energi tak habis-habisnya kelas B didorong hingga batasnya, saat kekuatan melonjak melalui tubuh Niu Meng, menyebabkannya memerah, dan semua sel bekerja berlebihan. Bekerja berlebihan, dia benar-benar bekerja berlebihan, apakah dia lelah hidup? Bekerja berlebihan, dia benar-benar pemberani, apakah dia berencana untuk mempertaruhkan segalanya? Petik 2 petik 2. Melihat bagaimana, Niu Meng, sekarang berwarna merah dan setiap selnya tampak di ambang ledakan, semua meh menarik napas dingin. Overdrive adalah batas yang mampu dicapai semua meh. Begitu berada di dalamnya, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Namun, itu tidak stabil, dan jika dilakukan dalam waktu lama, chip pintar akan rusak. Lebih jauh lagi, sulit untuk mengendalikan tubuh seseorang saat dalam overdrive. Begitu meh kehilangan kendali dan melewati batas chip pintar, maka hanya kematian yang menunggu. Setelah Yue Zong masuk ke overdrive, dengan sebuah pikiran, dia mengirimkan serangan energi untuk melindungi chip pintar Niu Meng, sementara dia melihat ke arah Haledor, dan memancarkan niat membunuh yang kuat. Haledor merasakan niat itu, dan hatinya menjadi dingin,
tetapi dia dengan cepat meraung marah, jadi bagaimana jika kamu dalam overdrive? Kamu bukan tandinganku, matilah. Dalam sekejap, lebih banyak bola keluar dari punggung Haledor, membentuk gugusan yang melesat menyerang Yue Zong dengan cepat. Saat melaju kencang, kecepatan Liu Meng meningkat lebih dari 2 kali lipat. Seluruh tubuhnya melesat ke arah Haledor seperti bintang jatuh, bahkan ketika 2 sinar partikel menghantam perisai energi itu berhasil menahannya. Dalam beberapa tarikan napas, Yue Zong sudah muncul di depan Haledor, menerkamnya seolah-olah dia adalah macan tutul yang melihat mangsanya. Dia mengeluarkan bilahnya dan menebas ke bawah dengan ganas. Perisai, sejumlah rune aneh bersinar di belakang punggung Haledor, saat perisai energi kelas B yang besar terbentuk dari udara tipis, menghalangi di depannya. Yue Zong mengayunkan bilah laser kelas B ke perisai energi kelas B, dan di tengah percikan terang, bilah itu hanya berhasil mengiris sekitar 20 cm, tanpa gerakan lebih lanjut. Bilah laser kelas B tidak dapat mengiris perisai energi kelas B. Liu Meng, pergilah ke neraka. Haledor melihat bagaimana perisainya sendiri telah menahan serangan Yue Zong dan menghela napas lega, sebelum matanya berkilat ganas, dan mengayunkan ekornya yang tajam ke arah Yue Zong. Yue Zong tidak berhasil membunuh Haledor dalam serangan itu, dan menebas dengan ganas, sebelum mengayunkan dirinya ke samping. Adapun ekor mekanis tajam yang berayun, itu menghantam udara tipis. Dengan tubuhnya di udara, Yue Zong berputar, dan mengarahkan meriam partikel kelas B-nya, melepaskan ledakan kuat ke perisai. Tidak, melihat sinar kelas B, mata Haledor berkilat ketakutan. Meriam partikel kelas B dapat membunuh pembangkit tenaga listrik tipe 7 dalam satu serangan, dan sangat menghancurkan, belum lagi jaraknya yang sangat dekat. Ledakan itu menghantam perisai energi, menyebabkannya penyok, sebelum kekuatan itu langsung mengirim Haledor melesat ke tanah, meledakkan kawah besar. Para meh tidak memiliki tubuh daging dan tidak memiliki darah atau organ untuk dipindahkan. Haledor segera jatuh dan bangkit kembali, mengulurkan beberapa meriam saat mereka menembaki Yue Zong. Rudal cepat itu menutupi area yang sangat luas, menghabiskan banyak energi Haledor. Namun, selama dia bisa mempertahankannya sampai Liu Meng runtuh, dia akan menang. Terutama 4 meriam partikel kelas B di punggungnya, mereka terus-menerus menyesuaikan bidikan mereka, mencari tanda-tanda Liu Meng untuk ditembakkan. Dengan situasi Yue Zong saat ini, begitu dia terkena sinar partikel kelas B, dia akan langsung mati. Saat di udara, dia memisahkan meh menjadi 5 bola bundar dengan pikiran, yang dengan cepat turun ke tanah. Saat mereka menyentuh tanah, mereka bergabung kembali untuk membentuk meh pertempuran jarak dekat. Pada saat itu, Yue Zong dengan cepat memastikan titik lemah dalam wujud Haledor dan berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat ke arah perisai. Ia menerobos sinar yang tak terhitung jumlahnya, dan kedua tangannya membentuk sejumlah bayangan yang menghasilkan lebih dari 1000 bilah yang menghantam perisai energi kelas B. Menghadapi serangan itu, di bawah tatapan Haledor yang tercengang, perisai energi kelas B yang sangat ia banggakan itu runtuh. Mati. Setelah kehilangan perlindungan Haledor, mata Yue Zong berkilat tajam, saat pedang laser kelas B menebas dengan cara yang cemerlang ke arah kepala Haledor. Dengan kilatan terang itu, kepala mekanis Haledor terpotong dengan bersih. Meski begitu, ia belum mati, karena tubuhnya yang tanpa kepala terus mengayunkan ekornya ke arah Yue Zong. Dengan ledakan keras, ekor Haledor menghantam tubuh Yue Zong. Namun, pada saat sebelum ekor itu menghantam Yue Zong telah menyebabkan bagian bawah meh itu terlepas dengan sebuah pikiran. Ekor Haledor kemudian menghantam bagian bawah, menghancurkannya. Yue Zong terus mengendalikan bagian atas untuk meraih bagian kepala Haledor, dan dengan gerakan cepat, menggali chip pintar di dalam kepala yang rusak. Tidak, jangan bunuh aku minta maaf. Aku bersedia menyerahkan semua milikku padamu. Ampuni aku, tolong jangan bunuh aku. Dengan kepala yang hancur dan chip pintar yang terbuka, mulut mekanis Haledor segera berteriak ketakutan. Mengemis untuk hidupmu sekarang sudah terlambat. Pergilah ke neraka. Dengan tawa dingin, cakar meh itu hancur di depan tatapan Haledor yang terkejut, dan chip pintarnya hancur, meninggalkan nukleus tipe 7. Haledor dibunuh olehnya. Haledor sudah mati. Tidak mungkin. Liu Meng ini hanyalah meh tipe 6. Bagaimana mungkin mengalahkan Haledor? Petik 2. Melihat kematian Haledor, semua meh terkejut. Kemampuan meh tipe 7 jauh melampaui meh tipe 6,
dan Haledor mungkin bukan petarung paling luar biasa di antara Mech tipe 7, tetapi dia bukan orang lemah. Namun, dia telah dibunuh oleh Yue Zong, dan itu benar-benar mengejutkan. Setelah membunuh Haledor, perisai energi di seluruh arena hancur, dan Niu Meng mengeluarkan nukleus tipe 6 dan memakannya. Ketika nukleus tipe 6 memasuki sumber energi tak habis-habisnya kelas B, ia langsung diubah menjadi energi. Pada saat yang sama, ia mengalir melalui chip pintar Niu Meng, dengan cepat menghasilkan lebih banyak sel saat ia dengan cepat mendapatkan kembali kekuatan tempur puncaknya.